Bicara santai di setiap topik basa-basi tak pernah habis. Mari bergabung jadi bagian dari kami di basa-basi, cerita tak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Bahasa Basi. Bahasa Basi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah aktivis pegiat alam bebas. Siapa itu? Bung Kakat. Selamat datang Bung Kakat. Baik, terima kasih Bung Riza. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, gimana Bang Kakat? Alhamdulillah selalu sehat dan Sehat ya? salam lestari. Masya Di Allah. setiap topik basa-basi. Singkatan apa tuh? Apa tagline-nya Bang Salam Lestari untuk pegiat alam bebas? Itu biasa kita bertegur sapa begitu ketika bertemu dengan teman-teman penggiat alam bebas dengan bahasa salam lestari begitu. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Nah, gue mau tanya dong Bang Kakat. Siap. Bahwa sejarah awal mula berkegiatan alam bebas ini kemudian sampai akhirnya suka tuh bagaimana tuh kok kepikiran gitu, gimana tuh ceritanya tuh Bang? Iya, jadi Bung Riza, saya memang dari kecil suka diajak orang tua sebetulnya oleh almarhum bapak gitu ya. Karena kita tinggal di daerah yang memang kaki gunung ya, kalau boleh dilihat daerah Bogor Selatan, Cikaret, arah Ciapus itu ya, di gunung ya. Ya, betul. Jadi memang setiap hari akhir pekan begitu ketika libur sekolah gitu ya, Sabtu atau Minggu, memang kita terbiasa oleh bapak itu diajak untuk jalan santai gitu, atau trekking, hiking untuk merasakan kesegaran alam begitu. Betul. Memang daerah sana tuh alamnya masih asri. Sampai sekarang juga masih banyak jadi kunjungan wisata di sana. Betul. Walaupun memang sekarang agak sudah agak banyak villa-villa ya. Itu asal muasalnya gitu ya, saya suka dengan kegiatan alam gitu. Ditambah Bung Riza, saya dari kecil gitu ya, dari SD, SMP ataupun SMA gitu, bahkan masuk ke perguruan tinggi, senang berorganisasi. Kalau betul dulu memang cikal bakalnya adalah di Pramuka. Ketika Pramuka kan suka ada persami ya. Ketika perkemahan Sabtu Minggu itu ada ke alam gitu. Nah, saya mulai jatuh cinta lah terkait alam ini. Dan sekarang memang dari mulai kampus juga aktivis di kampus ya kalau nggak salah ya. Nah, satu lagi nih, kalau untuk salah satu organisasi penggiat alam besar tuh di daerah kita tuh apa sih? Saya juga belum begitu paham kan Bang. Boleh dijelaskan mungkin ke kita ya, apa spill bagaimana sih, kemudian organisasi apa aja sih kira-kira yang memang berjalan di Kota Bogor? Kalau di Bogor, di daerah kita sendiri. baik. Di Bogor itu sebetulnya banyak ya beberapa komunitas terkait lingkungan ini gitu ya. Bahkan sebenarnya ada aktivis Cisadane yang sering bolak-balik masuk TV begitu. Oh iya. Dan pernah lihat. Iya, dan bahkan Mapala, Sismala itu banyak banget sebenarnya terkait lingkungan dan alam bebas gitu ya. Iya, Dan tadi kalau ditanya bagaimana ketika bisa bergabung dengan salah satu organisasi yang besar di Indonesia gitu ya. Ya bisa saya sebut Wanadri begitu. Itu memang asal muasalnya dari senior juga organisasi sebenarnya gitu ya. Jadi ketika memang kita sudah mengikuti organisasi gitu ya, tentunya kan ketika level skala di sekolah sudah gitu ya, terus masuk kampus, terus misalkan kita di kemasyarakatan, kita ingin dong naik level gitu ya. Makanya saya dianjurkan untuk mengikuti pendidikan nasional Wanadri oleh senior saya begitu, dan mulai masuklah di tahun 2014 itu. Saatnya di Bandung. Nah, sama bagaimana sih berkegiatan alam bebas itu yang baik dan benar tuh, kalau Bung Kakat bisa ceritakan kepada teman-teman Basa-Basi ini gimana kira-kira nih? Siap Bung Riza ya, dan teman-teman Basa-Basi ya. Jadi memang kita berkegiatan alam bebas ini penuh resiko begitu Bung. Jadi tidak bisa kita hanya bermodalkan keberanian namanya. Ya betul, gue banyak orang kayak begitu, terus ada keberanian dan punya uang atau udah cukup. Padahal gitu ya, itu sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain sebenarnya. Makanya ketika kita berkegiatan di alam bebas, ada namanya perencanaan perjalanan gitu ya, atau biasa teman-teman menyebutnya adalah manajemen perjalanan gitu Bung. Jadi manajemen perjalanan itu dimulai dari kita sebelum berkegiatan gitu ya, pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan begitu. Jadi ada tahap-tahap yang memang harus dilakukan ya, sebelum harus dipelajarin. Betul, enggak sekonyong-konyong kita ingin naik gunung, udah kita langsung berangkat gitu ya, tanpa ada perencanaan yang baik begitu. Aku mau tanya nih, salah satunya adalah
ketika berjalan ke arah satu tujuannya kan, destinasi ini kan, misalkan ke gunung atau ke hutan ya kan, apa sih sebelum apa kita berkegiatan sama pas kegiatan dan setelah kegiatan itu apa sih yang harus dilakukan sama teman-teman yang sedang menggeluti dunia ini? Ya, begini Bung Riza ya. Jadi memang setelah saya pelajari gitu ya, masuk keluar organisasi, bukan masuk keluar, tapi masuk organisasi gitu ya, komunitas. Ada ilmu yang saya dapat sebetulnya. Jadi jangan asal ketika kita ingin berkegiatan di alam bebas gitu ya, alam terbuka. Di sini ada namanya perencanaan perjalanan atau biasa disebut juga manajemen perjalanan. Oh gitu. Ya. Jadi memang kita tidak bisa asal-asalan. Pengen naik gunung, kita diajak temen gitu ya, modal berani, punya duit berangkat gitu ya. Soal makan, gampang bang, di atas kan udah banyak tukang dagang gitu. Terus tanya bang gunung, kenalan sekarang misalkan banyak ada warga sekitar begitu ya. Itu kita nggak bisa larang juga ya, namanya buat cari nafkah gitu ya. Tapi di sini kita harus, yang saya bisa soroti adalah terkadang teman-teman itu yang masih awal begitu ya. Termasuk ini edukasi buat teman-teman, bahwasannya ada sesuatu hal yang harus kita rencanakan dulu gitu ya. Yaitu tadi rencana jalan ya, plan gitu ya. Ada dari sebelum gitu ya, terus pada saat berkegiatan ya gitu ya, dan paskanya setelahnya gitu. Jadi ada 3 hal itu Bung. Apa tuh kira-kira dari mulai pas lagi pelaksanaan, pas berkegiatan? Contoh gini, misalkan nih ketika kita berkegiatan itu kan khawatir apakah pembekalan itu, misalkan gini, hujan, tiba-tiba makanannya kehujanan yang akhirnya tidak bisa dikonsumsi gitu kan, banyak kan kejadian juga kan ada. Nah, jadi apa sih dari mulai dan Pusat pelaksanaan dan paskanya itu gimana tuh kira-kira? Ya, jadi kita harus pertama adalah melihat dulu ya, maksudnya teman-teman ini berkegiatan, kita ambil contoh misalkan ke gunung gitu ya. Terus pada saat pelaksanaan dan paskanya tuh seperti apa sih? Berarti kan sebelum. Ya. Nah, kita harus menentukan dulu apa namanya hari gitu ya. Seperti biasalah, tempatnya mau kemana. Kalau gunung misalkan mau kemana? Gunung Salak. Berarti sampai cuacanya juga kita cari tahu tuh. Betul. Kalau misalkan di organisasi yang saya ikuti adalah kita bikin dulu sebenarnya seperti proposal kegiatan gitu ya. Jadi sesuai rencana betul. Dan isinya adalah informasi gitu, data dan informasi ketika kita akan berkegiatan di tempat tersebut. Misalkan kita ambil contoh, kita ingin naik ke Gunung Salak gitu ya. Berarti kita harus mengetahui seluk-beluk Gunung Salak seperti apa. Sebetulnya Bung Riza, data dan informasi ini kan sekarang sudah canggih ya. Betul. Gitu ya. Kita bisa scroll di internet gitu ya. Berselancar di dunia maya itu keluar data-data gitu ya. Kenapa sih Bang, misalkan kok ribet banget kita harus cari data dan informasi? Itu penting Bung. Jadi kita datang ke suatu tempat harus mengetahui dong medan dan area yang akan kita datangi ya. Betul. Pasti ya. Setuju. Setuju. Kita ke Gunung Salak. Gunung Salak tuh dari tempat kita datang gitu atau rumah kita gitu ya. Sebelum datang ke sana, misalkan ada di sekretariat organisasi gitu ya, atau rumah si A gitu ya. Itu harus naik apa sih transportasinya gitu ya. Oke, betul. Untuk dari titik ke rumah sampai ke Gunung Salak gitu ya, ke posko gerbang utama tuh apa sih gitu ya. Ini masuk di awal ya, di perencanaan ya. Selain transportasi tadi Bung Riza katakan ya, cuaca pun penting Bung Riza gitu ya. Kita bisa melihat baru situsnya BMKG gitu ya, biasanya betul kita referensi ya, betul acuannya. Betul. Misalnya kita berkegiatan di tanggal 27, 28, 29 misalkan. Itu bulan-bulan apa sih? Kalau beredar kan biasanya itu kan hujan ya, gitu. Cuma memang kita harus ada referensi dari BMKG untuk yang lebih akurat lah, walaupun memang namanya aja prakiraan ya, tetap yang maha kuasa yang benar. Betul. Cuma memang itu data dan informasi yang penting kita peroleh untuk mempersiapkan apa yang akan kita bawa. Nanti itu masuk ke perbekalan dan perlengkapan gitu. Nah mungkin dong misalkan kita di musim musim kemarau begitu, kita ujung-ujung misalkan membawa raincoat gitu ya, jas hujan yang 10.000-an gitu ya, bawa jaket yang sangat tebal gitu. Itu bisa dibawa karena sewaktu-waktu kita nggak tahu cuaca. Tapi ada hal lain misalkan yang memang bisa kita minimalisir untuk
meringankan beban kita gitu ya. Iya. Kalau itu tetap harus Berapa awal. waktu juga. Betul. Berapa hari sih kita kegiatan Iya. itu masuk ke perencanaan di awal, dan logistik juga makanan. Kita 3 hari misalkan berkegiatan, cukup nggak gitu ya? Jangan sampai kita bawa cuma 2 hari. Iya. Berarti satu harinya survival dong. Kita habis bisa kelaparan. Iya. Betul. Itu gunanya perencanaan di awal gitu, Bung Riza. Oh, berarti ada ya kalau di pas lagi berkegiatan itu, bahwa ketika kemudian kekurangan bahan makanan seperti ada aja seperti itu. Itu ada gue, Bung Riza. Itu survival itu saya sih masih belum kebayang bagaimana caranya kita survive di tempat yang liar gitu kan. Kita nggak pernah ke situ. Kita walaupun ada perencanaan, terkadang ada itu namanya rencana itu kan terkadang bisa sesuai, bisa tidak sesuai gitu kan. Kalau sesuai ya berarti berjalan dengan mulus-mulus aja. Nah, kemudian apakah di tempat-tempat berkegiatan ini nggak ada makhluk buas atau apa yang bisa membahayakan para pegiat alam bebas? Nah, tadi ini kita bahas tadi masih poin awal ya. Itu masih di perencanaan. Nah, itu data informasi yang selanjutnya adalah kita juga harus tahu apa aja sih flora dan fauna yang ada di Gunung Salak. Sampai dicari data itu Luar biasa. Jadi memang keren. Kita bukannya berpikir ribet atau seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ini saya dengan pengalaman pribadi gitu ya, berkegiatan memang di organisasi harus sampai sedetail itu kita lakukan. Itu gunanya kita akan lebih aware gitu ya. Misalkan flora dan faunanya apa gitu. Bahkan tadi misalkan hewan buas apa sih yang ada di sana, otomatis kan itu menjadi betul, itu kan akan menjadi sebuah hati-hatian untuk kita selaku orang yang berkegiatan kan. Jalurnya mana tuh, jangan sampai kita membuat jalur yang memang dilalui oleh hewan buas misalkan gitu ya. Oh iya, memang gitu ya. Mereka jadi teman-teman itu sebetulnya juga cari tahu info bahwa di tempat ini tuh jalurnya hewan buas tuh di mana aja sih gitu. Betul, harus seperti itu sebetulnya. Makanya kan kalau di organisasi saya harus kita dibekali peta dan kompas begitu. Walaupun sekarang mungkin teknologi sudah canggih GPS, tapi membaca peta dan kompas itu sangat penting. Kalau GPS kan ada waktunya baterainya habis misalkan atau rusak di tengah perjalanan kan sulit. Nah, kita juga bisa melihat peta perjalanan kita titik A, B, C, D sampai seterusnya gitu, titik awal sampai titik akhir itu harus dibuat dengan detail gitu ya. Jalur kita apakah kita melewati sungai gitu ya atau pegunungan, lembahan, itu sebetulnya harus didetailkan gitu di peta dan perencanaan sebelum kita ada sih misalkan pas lagi berkegiatan ini yang misalkan kadang kan ada yang pengen toilet nih, kan ada toilet di lasnya. Itu tuh bagaimana misalkan harus dicari air atau sungai seperti apa, kemudian pas lagi mau balik lagi ke titik kumpulnya kesasar gitu loh. Iya, biasanya memang kalau mungkin pendaki-pendaki yang awam mungkin yang memang sebetulnya tuh tempatnya sama gitu. Ini pohon yang kami lihat setiap kegiatan itu misalkan ingin buang air harus body system. Body system itu kita tidak boleh membiarkan teman kita itu bergerak sendirian. Jadi harus ditemani minimal 2 orang gitu ya. Makanya saya sebetulnya kurang sesuai juga dengan misalkan yang banyak konten zaman sekarang ya. Pendakian solo hiking bahaya. Banyak kan konten-konten yang memang sendirian gitu ya di hutan, itu sangat berbahaya sebetulnya. Ketika ada bencana, ketika ada hewan buas gitu. Jadi kalau sendiri kan kita akan kesulitan gitu, tim SAR untuk menemukannya. Jadi sebetulnya harus body system tadi yang misalkan untuk ke buang air ya gitu. Jadi ada teman nanti yang akan membantu mengarahkan ke pembantu. Tak pernah habis.